bicara tentang iman ya, bicara tentang iman itu gini ya. Kalau bicara tentang iman itu berbicara mengenai saya punya firman Tuhan ya, atau kita mendengar firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa punya iman kalau tidak mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Anda dan saya suka baca Alkitab, suka membaca dan mendengar firman Tuhan, kita akan bertumbuh dalam iman. Jadi tanpa iman, jadi gini, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak mungkin punya iman. Atau kalau kita bertanya, bagaimana sih supaya saya punya iman? Ya baca firman Tuhan, atau dengar firman Tuhan. Tentang apa saja. Karena dalam hidup kita ada banyak masalah yang akan muncul setiap hari. Dan kita harus buat keputusan terhadap masalah itu. Nah, untuk kita bisa punya iman dalam setiap area kehidupan kita, apa saja, kita perlu baca firman Tuhan. Setiap kali kita baca firman Tuhan, timbul iman. Itu yang Tuhan janjikan di Roma 10 ayat 17. Jadi setiap kali ada baca firman Tuhan akan timbul iman. Atau bagaimana supaya saya bisa punya iman? Baca firman Tuhan. Gitu ya. Nah, iman itu juga berbicara mengenai apa yang kita katakan. Jadi firman Tuhan itu atau iman itu bukan sesuatu yang hanya saya dengar terus selesai. Tapi apa yang saya ucapkan, yang saya perkatakan. Sehingga Paulus ajarkan pada kita, believe what you speak, speak what you believe. Percaya apa yang saya katakan, katakan apa yang saya percaya. Tidak kita diam, ya. Itu yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus tunjukkan. Seperti dia bilang, kalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi bagimu. Ya, engkau berkata kepada gunung ini. Gunung itu apa? Ya, masalah keuangan kita, masalah hubungan kita, masalah pernikahan kita, masalah yang kita hadapi setiap hari itu gunung. Jadi kita harus berkata kepada gunung. Jadi perkataan kita itulah iman kita. Ya, jadi kalau kita punya iman, kita perkatakan. Tidak punya iman berarti kita tidak ngomong. Karena Tuhan bilang bukan apa yang saya percaya dalam hati saja, tapi apa yang saya katakan. Jadi berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut. Terhadap setiap masalah yang kita hadapi, kita perkatakan. Itulah perkataan iman kita ya. Dan iman itu juga berbicara mengenai gini. Penghambat iman untuk kita beriman, mengimani sesuatu biasa. Karena iblis itu nggak tinggal diam. Dia nggak suka kita beriman. Persoalannya di mana gini? Kita dibuat merasa tidak layak, tidak pantas untuk dapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena kita kurang ini, kurang itu, kurang baca Alkitab, kurang berdoa, segala macam. Iblis akan kirim terus ke pikiran kita, membuat kita tidak beriman. Membuat kita merasa tidak layak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Seperti Tuhan katakan, aku bersumpah untuk memberkati engkau. Waktu kita pikir, kita bilang, oh saya ini orang diberkati. Bersamaan itu datang juga pikiran, wah saya tadi tidak baca firman Tuhan, oh saya tadi kurang begini, saya kurang. Jadi segala macam datang dalam pikiran kita. Nah, kabar baik, kalau kita beriman, berarti kita perlu beriman bahwa kebenaran kita bukan karena perbuatan kita. Kita benar, kita diberkati bukan karena perbuatan kita. Tapi kita benar, kita kudus karena apa? Karena apa yang Kristus sudah lakukan buat Anda dan saya. Jadi apa yang Kristus lakukan buat kita, buat Anda dan saya, kita itu tersembunyi dalam Kristus. Jadi kebenaran kita bukan karena perbuatan kita. Kebenaran kita karena apa yang Tuhan sudah buat di atas kayu salib. Itulah kebenaran kita. Jadi setiap kali serangan dari iblis datang bahwa kita tidak layak dan lain sebagainya, nggak layak terima berkat Tuhan, nggak layak menerima janji Tuhan, maka kita harus ingatkan diri kita, saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Karena itu setiap kali kita perjamuan, kita diingatkan, salib itulah pengharapan kita. Yesus sudah mengerjakan semuanya buat Anda dan saya. Jadi selalu kita peluk Yesus, hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Itulah identitas Anda dan saya. Bukan perbuatan kita yang membuat kita layak diberkati Tuhan, tapi apa yang Kristus sudah lakukan. Ya, jadi iman berbicara mengenai kita mendengar firman Tuhan, timbul iman buat kita. Kita ingat bahwa saya di dalam Kristuslah saya layak untuk diberkati Tuhan, dan juga saya perkatakan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau waktu kita berkata-kata, pikiran kita tunduk pada perkataan kita. Karena serangan iblis itu datang ke pikiran.
membuat kita tidak layak, kita tidak pantas dan semuanya. Tapi waktu kita perkatakan sesuatu, maka pikiran kita akan tunduk pada perkataan kita. Ya, terus waktu sudah lihat cermin, lihat orang di cermin, kamu orang diberkati Tuhan. Maka pikiran yang tidak layak itu akan dibuang semua, dikalahkan oleh perkataan kita. Jadi kasih tahu sebelah saudara, rajin berkata-kata bilang ya. Ya, jangan diam-diam saja, ngomong gitu orang Jawa bilang ya. Oke. Nah, bahkan Alkitab juga bilang kita dikenyangkan oleh buah bibir kita. Itu di Amsal dikatakan ya. Jadi hidup kita ini dipuaskan karena perkataan kita. Kenapa? Karena hidup mati dikuasai lidah. Mau hidup, mau ada kehidupan di rumah kita, apa yang kita ucapkan di rumah. Mau hidup, mau nikmati apa yang Tuhan janjikan sama kita, perkatakan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Ya. Nah, itu baru pendahuluan ya. Nah, sekarang ini baru saya mau masuk di level berikutnya. Bagaimana kita mengisi ruang kosong iman, ya. Nah, karena iman itu ada ruang kosongnya. Kita akan lihat bagaimana situ ya. Nah, kita awali dengan Ibrani 11 ayat ke-6. Ibrani 11 ayat ke-6 ya. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami mendengarkan atau Tuhan berbicara kepada kami. Bagaimana kami bertumbuh dalam iman kami. Bagaimana kami mengisi ruang-ruang kosong dalam perjalanan iman kami. Saya berdoa, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, menerjemahkan apa yang kami dengar. Supaya apa yang kami dengar bukan saja kami dengar dari suara manusia, tapi Roh Kudus berbicara ke dalam roh kami, ke dalam kehidupan kami Tuhan. Saya berdoa pintu surga terbuka. Roh Allah berbicara, meneguhkan, menguatkan apa yang kami dengar dengan telinga kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang hidup, bahkan firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan firman adalah Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Biarlah kehidupannya itu mendatangi setiap kami semua. Setiap kami, bahkan mereka yang join lewat Zoom sekalipun Tuhan. Mereka boleh menerima sesuatu yang ilahi daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Semua kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak punya iman, tidak mungkin Tuhan kita senangkan. Jadi kalau kita mau datang pada Tuhan, kita harus punya iman. Ya, sebab orang yang datang pada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Allah hadir, Allah hidup gitu ya. Kemudian dalam bahasa Inggris di King James Version dia bilang begini. But without faith it is impossible to please him. Jadi tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Ya. Juga dibilang situ must believe that he is, ya. Kita semua mau Tuhan senang. Kita semua ingin menyenangkan Tuhan. Tapi dikatakan begini, siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Oke, artinya begini, kalau saya lagi jalan begini, kemudian saya berpaling kepada Allah, bertobat, percaya kepada Tuhan, berarti saya harus percaya Allah ada. Nah, Allah seperti apa yang ada bersama dengan saya itu? Artinya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menaklukkan semua pekerjaan iblis, Allah yang berperang dan menang untuk saya, dan Allah yang membangkitkan orang mati, Allah yang menyembuhkan orang sakit, Allah yang memberkati setiap umat yang datang pada Dia. Jadi Allah yang mana yang ada? Allah yang hidup dan berkuasa. Artinya kalau saya berpaling kepada Allah, saya percaya Allah ada. Artinya apa? Di dalam lembah kekelaman sekalipun, saya harus percaya Allah ada. Dalam situasi yang paling sulit dalam hidup saya, Allah ada di sana. Dalam waktu saya mungkin dalam keadaan saya bersuka cita, Allah juga ada di situ. Atau mungkin saya lagi suasana hati saya
tidak mendukung, tidak membangun saya, Allah juga ada di situ. Itu yang dimana waktu saya berpaling kepada Allah, saya percaya Allah ada bersama saya dalam setiap musim kehidupan saya. Amin. Kasih tahu sebelah saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Ya. Jadi setiap momen dalam hidup kita, dalam lembah kekelaman sekali, makanya Daud mengatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Itu artinya waktu saya berpaling pada Allah, saya percaya Allah ada. Setiap momen dalam hidup saya, ya. Jadi setiap keadaan apapun. Nah, karena itu kita perlu memahami bagaimana iman itu beroperasi dalam hidup kita. Nah, kalau sudah lihat coba gambar berikutnya. Ya, di situ kita ada dari A, B, dan C, ya, untuk memudahkan kita memahami bagaimana iman beroperasi. Nah, A itu berbicara begini, ya. Waktu di hari saya baca firman Tuhan, atau saya dengar firman Tuhan, saya percaya ini janji Tuhan buat saya. Itu titik A maksudnya, ya. Titik A di mana saya menerima janji Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saya apa yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian dari jarak A sampai ke C itu, C di mana itu dimanifestasikan apa yang Tuhan janjikan. Jadi begini, titik A berbicara mengenai saya dapat janji Tuhan. Ya, seperti contoh Tuhan janjikan di Yeremia 29 ayat 11, ya. Di firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, pada titik ini saya percaya bahwa saya punya masa depan. Ada harapan dalam masa depan saya. Pekerjaan saya diberkati, apa yang Tuhan buka untuk pintu-pintu untuk saya bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Di titik ini saya percaya apa yang Tuhan janjikan. Roh saya percaya, pikiran saya percaya, hati saya percaya, dan saya berlaku seperti itu. Nah, detik setelah itu saya masuk di titik B. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 10 hari kemudian, masih nggak saya percaya seperti di titik A itu. Ya, karena begitu saya percaya masa depan saya penuh dengan pengharapan, saya di PHK dari pekerjaan saya. Masih nggak saya percaya apa yang Tuhan janjikan. Itu ruang-ruang kosong yang perlu kita isi dengan apa yang Tuhan janjikan. Perkataan saya, doa saya, ucapan saya. Hari ke-11, hari ke-12, mungkin di hari ke-15, ternyata Tuhan menggenapi, dimanifestasikan. Mungkin saya dapat promosi pekerjaan, saya diberkati dengan pekerjaan baru, atau saya start buka usaha yang saya mimpi-mimpikan. Saya dapat pekerjaan yang setelah 3 tahun saya doakan. Penggenapannya terjadi pada hari itu. Tapi yang bermasalah adalah waktu saya dari titik A bergeser sampai ke titik C, apa yang saya lakukan? Ini ruang kosong. Oke, jadi titik A itu titik di mana saya percaya akan janji Tuhan. Saya menerima apa yang Tuhan janjikan buat saya. Kemudian setelah itu saya masuk ke titik B. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai berapa hari saya nggak tahu, kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kairosnya, waktunya Tuhan itu. Tapi di titik A saya menerima, saya percaya apa yang Tuhan janjikan. Tapi apakah masih saya percaya besok, lusa, dan seterusnya? Ya, karena waktu Tuhan dikatakan waktu yang terindah. Tapi janji Tuhan disitulah pertama kali saya dapatkan. Disinilah yang dikatakan oleh kitab Roma 10. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yes, amin. Tapi besok masih amin apa enggak? Lusa masih amin apa enggak? Ya, hari ketiga mungkin pulang rumah kulkasnya kosong. Masih amin enggak masa depan yang penuh dengan pengharapan? Ya, hari keempat ada PHK. Masih enggak saya percaya di hari pertama tadi, ya? Kemudian hari ke-15, hari ke-20, kita nggak tahu kapan terjadi. Tapi apakah masih saya percaya? Masih nggak saya melihat apa yang Tuhan janjikan? Itulah iman kita. Amin. Jadi kita ada di titik, coba saudara ingat-ingat, apa sih yang Tuhan janjikan kepada Anda? Ya, janji apa yang Tuhan berikan, ya?
Karena di Markus 11 ayat 24 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, waktu saya percaya, yes, masa depan saya penuh dengan pengharapan. Kenapa? Itu yang janji Tuhan katakan. Nah, Tuhan katakan di situ, percayalah bahwa engkau telah menerima. Yes, Tuhan, saya terima. Masa depan saya penuh dengan pengharapan. Detik itu juga saya masuk ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Maksud saya hari pertama sampai hari kepenggenapan, everything can happen dalam hidup kita. Apa saja bisa terjadi. Ya, mungkin sudah beriman, saya diberkati dalam pekerjaan, tapi besoknya bisa terjadi PHK, bisa. Atau besoknya habis uang, nggak ada uang sama sekali. Tapi masih nggak percaya bahwa Tuhan janji ya dan amin. Atau saudara sedang berdoa untuk kesembuhan. Ya, saya percaya. Firman Tuhan kan oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Amin. Oleh bilurnya Tuhan menanggung segala sakit penyakit saya. Oleh bilurnya saya menjadi sembuh. Hari pertama saya percaya. Kemudian saya masuk ke titik B. Kok tambah sakit ya? Apa yang saya ucapkan hari itu? Apa yang saya katakan hari itu? Di hari ke-15, kok tambah sakit ya? Padahal Tuhan janjikan kesembuhan. Nah, apa yang saya lakukan? Kemudian datang ke dokter bilang, wah, tambah parah ini sakitnya. Apa yang saya katakan pada hari itu? Apa yang saya ucapkan? Itulah iman saya sebetulnya. Atau, gini, iman itu tentang hari ini dan seterusnya, bukan hari kemarin. Ya, iman itu sekarang dan akan datang. Berarti setiap hari yang Tuhan izinkan saya, misalnya hari ke-15, hari ke-16, itu saya kedapatan sedang beriman. Bukan sedang patah semangat. Karena apa yang Tuhan janjikan saya di titik A, Tuhan itu tidak berbohong. Dia setia dengan apa yang dia janjikan. Amin. Waktu kita terima pertama. Jadi coba sekali lagi, saudara ingat-ingat, apa sih janji Tuhan buat kita? Saudara, kalau kita punya iman, kita punya janji Tuhan, maka kalau kita mengerti perjalanan ini, doa kita setiap hari itu exciting. Kita akan punya waktu, akan sediakan waktu untuk berdoa. Kenapa? Saya harus ucapkan janji Tuhan. Saya harus percaya janji Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan janjikan di titik A itu, ini yang berjanji Allah yang hidup. Dia bukan manusia sehingga dia berbohong. Jadi apa yang Tuhan janjikan pada kita, dia pasti menggenapinya. Cuman kita perlu disiapkan untuk hari-hari itu. Nah, ini yang saya belajar begini ya. Waktu saya dapat pertama apa yang Tuhan janjikan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang saya pikirkan, itu yang saya imani, itu yang saya lakukan. Saya bangun pagi, yes, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Besok pagi, 2 hari kemudian, berita apa yang saya dapat? Masih nggak saya percaya di hari pertama? Sebenarnya apa yang sedang saya bangun? Saya sedang membangun integritas. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, itu yang saya lakukan. Terus setiap hari, saya bangun. Allah kita lah Allah yang berintegritas. Apa yang dia janjikan, itu juga yang dia lakukan, itu juga yang dia pikirkan, itu juga yang dia inginkan terjadi pada kita. Jadi sebenarnya Tuhan cari, adakah iman di muka bumi ini? Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dan kita lakukan sama persis. Itulah yang Tuhan saya percaya, masa depan saya penuh dengan pengharapan. Sebagai pelajar misalnya, sebagai mahasiswa, oke, saya mulai kuliah, saya pasti lulus, ya. Begitu semester ketiga, semester keempat, kok kelihatannya tidak, ini sulit sekali saya bisa lulus. Nah, tapi apa yang saya ucapkan? Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya lakukan? Masih nggak saya percaya dengan firman Tuhan yang saya pernah terima, bahwa saya akan selesai. Terus kemudian buat skripsi ditolak terus sama dosen. Masih nggak saya percaya apa yang Tuhan janjikan ini. Integritas saya diukur, diuji sama Tuhan. Dan Tuhan berkatakan, adakah iman? Sebagai suami istri misalnya. Begitu sudah menikah,
Oke, saya percaya dia suamiku yang terbaik, dia istriku yang terbaik. Ini yang Tuhan kasih buat saya. Ini yang keputusan saya menikahi dia. Ini yang saya memutuskan menerima dia sebagai pasangan saya. Oke, hari pertama, hari kedua, tahun ketiga, tahun kelima. Kok nggak seperti yang saya mimpikan? Apa yang saya ucapkan? Apa yang saya katakan? Ya, tetap seperti yang pertama Tuhan janjikan. Ini sudah yang terbaik yang Tuhan kasih. Tapi kok makin pelit setiap hari? Apakah saya percaya ini yang Tuhan kasih? Ini dia sudah yang Tuhan kasih saya. Disitulah integritas kita. Tuhan bilang, adakah iman? Adakah suami-suami yang berintegritas? Adakah istri-istri yang berintegritas? Apa yang dia dengar, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dia lakukan sama masih sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan itu tidak berbohong. Apa yang dia janjikan, dia akan manifestasikan dalam hidup kita semua. Amin. Ya, jadi perjalanan kita, coba jadi sekali lagi, coba ingat-ingat apa yang pernah Tuhan janjikan. Mungkin dinubuatkan. Atau misalnya begini, oh hari ini jadian. 2 tahun lagi saya mau menikah. Oke, begitu tahun pertama kok jadi lain. Masih gak saya imani seperti tadi? Ya. Jadi banyak sekali gangguan datang dalam hidup kita. Tapi gini, tidak ada satu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tujuannya cuma satu. Tuhan sedang mengukur integritas kita. Apakah apa yang saya percaya, yang saya ucapkan, yang saya pikirkan dan lakukan, sama nggak seperti itu? Itulah iman yang Tuhan cari. Saya kasih contoh begini. Tahun ini sebelum, jadi tahun ini hari Kamis, saya ingat tanggal 29 bulan Mei kalau nggak salah itu, kita akan adakan hari kenaikan. Ya, hari kenaikan, tanggal 17 kalau tahu. Jadi hari kenaikan. Nah, saya ingat betul, karena hari Kamis, hari Selasa saya ada urusan di Jakarta, saya datang. Nah, kemudian datang urusan ke Jakarta, hari Rabu saya mau pulang. Karena besoknya kita akan ada kebaktian khusus di sana. Nah, saya sama anak saya nomor 2, kita jalan-jalan, kemudian pas sudah berdekat jam, kita naik Grab, mau menuju ke airport. Gak tahu kenapa hari itu macet total Jakarta. Terjebak kita di Sudirman. Jadi pesawat, saya 1 jam lagi harus di airport. Tapi macetnya minta ampun, gak bergerak di Sudirman. Oke, akhirnya kita stop, saya bilang gimana Inca? Oke, kita stop, naik ganti kereta aja. Jadi saya antar ke Duku Atas kalau nggak salah itu namanya, untuk naik kereta yang kereta menuju airport. Nah, pesawat saya jam 17.56. 17.55. Ya. Terus beli tiket, ini tiket yang ada pada jam itu adalah sampai di airport jam 17.56. Sekali lagi ya, 17.55 pesawat saya terbang. Nah, saya harus tiket yang saya bisa beli cuma satu-satunya adalah saya bisa beli sampai di sana jam 17.56. Berarti 1 menit terlambat saya di sana ya. Dan oke, gimana Cah? Ganti Gojek. Kita coba cek Gojek sampainya 1 jam lagi juga. Berarti nggak ada harapan, pilihan cuma itu satu-satunya. Tapi begitu saya beli, saya diam sebentar. Saya rasa damai sejahtera. Oke, saya mau kasih tahu saudara, damai sejahtera itu tidak ada yang bisa berikan kecuali Tuhan. Karena Yesus menghembuskan, terimalah damai sejahteraku. Puh, gitu langsung. Hanya Tuhan yang bisa berikan. Dimanapun kalian cari, tidak bisa temukan damai sejahtera. Hanya kepada Tuhan. Jadi sebelum saya beli, saya diam sebentar, saya tanya, Tuhan gimana ini? Tuhan tidak ada jawaban, cuma ada rasa damai sejahtera. Oke, kita beli. Ingat ya, jadi di titik A, saya rasa, apa tadi? Damai sejahtera. Oke, tapi lihat jamnya 17.56, 17.55 pesawat berangkat. Oke, ini sudah akhirnya pas jam harus berangkat, saya dadain sama Ica, oke, saya masuk, duduk di kursi kereta. Pas sampai di kereta, pas di samping orang saya duduk. Ingat tadi apa? Titik A apa? Damai sejahtera. Saya duduk, saya
Ingat lagi, 17.56 sampainya, pesawat sudah terbang 17.55. Tapi saya masih berharap karena pesawat saya Lion, kemungkinan terlambat. Oke? Atau pesawat jet atau pokoknya kemungkinan terlambat. Tapi saya ukur, saya jaga damai sejahtera. Damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan, pasti ada solusi, gitu aja. Saya ucapkan itu ya. Kemudian saya duduk samping orang, kita ngobrol, terus saya sharing firman Tuhan, bisa sharing firman Tuhan sama dia. Saya ingat, titik A tadi apa? Damai sejahtera. Singkat cerita, sampailah di airport. Begitu sampai di airport, yang saya lakukan, saya segera turun, saya lari, saya pergi ke gate yang nomor pesawatnya itu. Begitu saya sampai di gate, pesawat Lion jam segini. Dilihat, sudah berangkat 10 menit yang lalu. Ingat titik A bilang apa tadi? Damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pasti ada solusinya. Itu yang saya pikiran tuh bilang, waduh, kamu harus pulang lagi harus pesan Grab lagi, pulang lagi ke tempatnya Ica, terus nanti cari hotel, harus nginap lagi. Itu yang pikiran datang. Tapi saya kembali ke titik A, apa? Damai sejahtera. Saya percaya ada solusi. Terus orang tiketingnya bilang, Pak silakan ke counter. Saya pergi counter. Pak, saya mau cari tiket baru, disuruh cari tiket baru untuk saya ke Denpasar. Penuh Pak. Pesawat lain dicari-cari, penuh semua. Saya nggak tahu hari itu kenapa, karena mungkin libur panjang ya Jakarta, semua orang pada keluar ke Bali semua, jadi saya nggak dapat tempat. Ya. Kosong. Gini aja Pak, saya mundur sebentar, saya bahasa roh, saya ingat, titik A tadi apa? Damai sejahtera. Tuhan pasti ada solusi, saya balik. Begini aja, saya ke Surabaya sekarang, pagi-pagi saya mau ke Bali, bisa nggak cari tiket begitu? Nggak ada Pak, penuh. Pesawat lain penuh juga, benar Pak, hari ini penuh. Jadi ini orang yang ngurus tiket buat semua pesawat ya, penuh semua, oke. Saya mundur sebentar, saya bahasa roh lagi, saya ingat titik A, damai sejahtera. Saya katakan, pasti ada solusi ini. Saya datang lagi sama dia, penuh Pak. Oke, begini aja. Kamu cari buat saya, atau kalau kamu dapat, saya tunggu di situ. Ya, saya tunggu di situ, saya bilang. Nah, begitu dia bilang, oh ya Pak, silakan Pak, tunggu di situ. Lagi jalan begini, pikiran yang datang apa? Udah, kamu cari Grab aja, pulang ke sana, cari ke Eca. Saya bilang, enggak, pasti ada solusi ini, pasti ada tiket. Saya ucapkan itu, sekalipun nggak cocok sama pikiran, sama pengetahuan saya. Tapi saya selalu ukur, damai sejahtera itu nggak bisa ditipu. Nggak, maksudnya damai sejahtera yang kita rasakan itu nggak menipu gitu loh. Ya. Kemudian saya duduk, saya buka HP saya, mau buka, tinggal pilih buka yang mana, buka Facebook, buka Instagram, atau buka TikTok, atau buka firman Tuhan. Ya. Ingat tadi ya, damai sejahtera cuma datang dari Tuhan. Ya. Saya bilang, Tuhan pasti ada solusi. Saya buka lagi firman Tuhan, ya. Saya buka firman Tuhan, saya baca di Filipi 4. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, termasuk keperluan pesawat, pasti ada. Saya tunggu 1 jam di situ, ya. Dengan saya confesskan, saya pastikan damai sejahtera saya, dengan terganggu segala macam pikiran saya ucap, ingat ya, segala pikiran macam-macam datang. Pulang aja ke kos, kamu akan begini, nanti sulit lagi, bawa koper lagi, kamu akan begini, segala macam datang. Tapi saya pilih mengatakan apa? Tuhan pasti buka jalan. Malaikat bekerja sekarang, buka setiap kesempatan buat saya. Itu yang saya lakukan. Saya duduk, kurang lebih sudah 45 menit, saya datang ke sana. Pak, gimana Pak? Ada tiketnya kan? Jadi saya ngomongnya pokoknya apa yang saya mau. Ada tiketnya kan? Sebentar Pak, saya lihat. Setelah 2 kali, jadi saya balik lagi, belum ada, saya balik lagi sama dia. Setelah 1,5 jam, bilang, gimana Pak? Ada tiketnya? Ya buka. Ada Pak, 1. Tapi ke ujung pandang dulu. Jadi jam 11 saya terbang ke ujung pandang, jam 6 pagi saya dari ujung pandang ke Bali. Oke Pak, bikin aja itu tuh. Tunggu Pak, saya mesti tanya teman-teman saya dulu. Dia pergi sama teman-teman saya. Begitu dia bilang, ada, saya bilang, Tuhan sudah buka jalan, dia bilang. Ya. Begitu dia ngomong sama teman-temannya, gimana saya bilang? Oh bisa Pak, katanya. Puji Tuhan. Dan jam 11 kemudian, jadi, nah, ini kan tiketnya saya tadi kan sudah hangus kan. Begitu saya bilang oke, dia bikin tiketnya. Begitu selesai, dia habis print, ini Pak, jam 11 Pak ke ujung pandang, jam 6 pagi Pak gini. Terus saya lihat, yang ujung pandang ke Bali belum di check in. Kan saya cuma ambil aja tiketnya tadi.
Saya bilang, kok enggak bayar ya? Karena ada yang lain bayar. Terus, wah kalau saya check-in kembali ke dia minta nih suruh bayar sama saya. Saya coba check-in pakai online. Gak bisa masuk. Akhirnya saya datang lagi sama dia. Pak, check-in kan yang untuk ini. Oh ya sebentar Pak. Jadi check-in. Terus setelah selesai dia kasih. Gak bayar ya? Gak Pak, karena tadi Pak kan, jadi pesawat saya harusnya kan jam 17.30. Tapi diundur jadi 17, karena ada perubahan jadwal katanya. Saya nggak tahu gimana cara berpikirnya, karena perubahan jadwal, jadi gratis saya. Jadi nggak bayar apa-apa. Ya. Singkat cerita, apa yang saya jaga tadi di sini, damai sejahtera, titik A itu tidak menipu. Itu yang saya dapat janji Tuhan di situ, damai sejahtera. Jadi titik B itu titik paling rawan sebetulnya. Itu yang kita alami setiap hari. Masih nggak saya percaya. Ya, jadi apa yang Tuhan janjikan kepada saudara, pegang kuat-kuat. Makanya berkata kepada gunung ini, beranjak tercampak ke laut. Jadi apapun yang datang, disitulah ucapan kita. Karena waktu kita mengucapkan, pikiran kita tunduk pada perkataan kita. Saya pikir ternyata bukan cuma saya, Abraham juga ngalami itu. Saudara mau tahu ceritanya? Abraham dapat pertama di Kejadian 12. Keluar dari negerimu, dari orang tuamu, sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, kamu akan jadi berkat. Kamu akan punya anak. Dia dapat kan janji Tuhan. Ini gini, tapi kita harus dengar dulu ya, firman Tuhan mengajarkan begini. Kita perlu belajar dari bangsa Israel. Ingat ya. Dan apa yang Tuhan lakukan sama Abraham, ini menjadi pelajaran buat kita. Ini seperti contoh yang Tuhan lakukan untuk generasi berikutnya. Jadi waktu Abraham, Tuhan kasih dia, gini, sekali lagi, saudara ingat ya, bahwa iman itu adalah integritas. Cara berpikir kita, ucapan kita, dan tingkah laku perlu sama. Jadi apa yang kita percaya, harus sama di hari ketiga, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, sampai hari penggenapannya. Ya. Seperti tiket saya tadi, cuma jaraknya berapa jam, saya perlu jaga terus sampai jadi itu. Nah, Abraham dapat janji Tuhan. Dia akan punya anak. Itu aja yang paling spesifik, dia akan punya anak. Dia tunggu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ingat, Abraham kemanapun dia pergi, dia selalu bangun mezbah, berdoa. Doa itu sudah menguatkan iman kita. Karena waktu kita doa, kita ucapkan lagi janji Tuhan tadi itu. Buat kita. Nah, Abraham lakukan itu. Tapi namanya manusia, susah bertahan untuk punya iman. Nah, Abraham mengalami itu. Begitu tahun keberapa itu, dia lihat istrinya makin tua, gak mungkin punya anak. Dia lihat dirinya juga makin tua, gak mungkin punya anak. Jadi dia berpikir begini, ingat ya, tadi dia percaya, tapi di tengah jalan berubah pikiran dia. Ya sudah, biar Eliezer hambaku akan terima semua warisanku. Begitu dia pikir begitu, sudah lihat ya, Tuhan intervensi. Tuhan datang sama dia. Hei, kau pikir apa itu? Sini kamu, keluar dari tendamu. Mungkin dipegang kepalanya gini. Lihat itu bintang. Coba hitung bintang. Dia hitung. Wah, banyak Tuhan, gak bisa. Begitulah nanti keturunanmu. Mungkin dia masuk lagi ke tenda. Sarah, kita akan punya anak. Tuhan sudah janji sama saya. Dia kasih lihat bintang tadi. Ya. Mungkin dia bangun mezbah, dia doa lagi. Yes, amin, yes, amin, yes, amin gitu ya. Tapi kemudian jalan lagi sampai di pantai, nggak tahu mau pantai Kuta atau pantai Karang mungkin. Dia ragu lagi. Aduh, nggak mungkin saya punya anak ini. Sudah makin tua saya ini. Terus Tuhan lakukan apa? Abraham hitung pasir itu. Dia hitung pasir, nggak bisa Tuhan kebanyakan. Begitulah keturunanmu. Di situ Tuhan bilang, iman Abraham diperhitungkan. Ingat, pertama dia dapat semangat dia, tapi dalam perjalanan, dia karena lihat kondisi tubuhnya dia jadi kurang beriman. Ingat, waktu perjalanan, dia dapat janji Tuhan, dia lihat pasir, dia hitung pasir, dia hitung bintang. Tapi ada yang kurang, mungkin cara berpikirnya belum connect, belum berintegritas dia dalam iman itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang, ganti namamu. Abram itu bapak leluhur. Artinya bapak yang udah bapak tua lah dibilang gitu ya. Kalau bahasanya kita, bapak leluhur. Tuhan ganti jadi Abraham. Abraham bapak banyak anak.
Kemudian bukan cuma Abraham, Sarah juga diganti. Sarai tadinya itu putri, diganti menjadi ibu banyak anak. Jadi sampai di titik itu, Tuhan rubah cara berpikirnya dengan apa? Setiap dia dipanggil, jadi kan dia punya orang yang tinggal sama dia kurang lebih 300 orang sama dia. Jadi mereka panggil dia, Bapak Abraham, atau Bapak banyak anak, tapi kondisi sebenarnya dia nggak punya anak. Tapi dia dipanggil Abraham, Bapak banyak anak. Waktu dia dengar nama itu Abraham, terpikir sama dia, terbentuk pikiran, banyak anak. Nah begitu juga Sarah, tadinya Sarai berubah jadi Sarah, banyak anak. Jadi suara itu diperdengarkan sama dia. Karena Tuhan lihat, belum cukup dia hanya lihat bintang, hanya hitung pasir dan bintang, tapi Tuhan rubah pendengarannya dia, jadi panggil dia Abraham. Jadi setiap dia dengar Abraham, mengingatkan dia banyak anak, banyak anak. Sarai juga begitu, dengar dipanggil Sarah, banyak anak, banyak anak. Proses itu. Sampai akhirnya dia, ingat ya, proses perubahan ini, sampai Abraham berdoa buat seorang raja yang seluruh rakyatnya, perempuannya, seperti dikutuk Tuhan tidak punya anak. Dan hari itu, waktu dia mendoakan mereka, Tuhan buka rahimnya. Dan Tuhan janji sama dia, tahun depan kamu akan punya anak. Perjalanan ruang kosong ini artinya Tuhan intervensi. Gini, saya mau bilang begini. Kalau Tuhan intervensi pada Abraham, Tuhan juga bisa intervensi sama kita. Asal kita tahu betul, apa yang saya imani ini. Waktu keraguan datang, waktu kita gini, setiap kali kita berdoa, disitulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi waktu itu penggenapannya belum terjadi, sudah perlu pegang kuat-kuat di titik A itu. Apa yang Tuhan janjikan? Nah, damai sejahtera, atau waktu kita berdoa, Tuhan bisa buat apa saja. Mungkin bawa kita ke pantai, lihat itu pasir, lihat itu bintang, atau Tuhan kasih lihat sesuatu yang memang kita sudah doakan sekian lama, Tuhan ingatkan segala macam apa yang kita doakan. Disitulah waktu kita berdoa, Tuhan intervensi mengingatkan. Kabar baik, kalau Abraham seperti itu, yang kita kenal dengan Bapa beriman, Tuhan latih dia, saya percaya Tuhan juga mau latih kita untuk punya iman yang sama. Ya, dalam semua area hidup kita. Jadi perjalanan Abraham dari titik A sampai ke titik C, ada persoalan dia dengan Tuhan. Punya story. Saya percaya dia cerita, dulu saya pernah kehilangan iman, tapi Tuhan datang pada saya. Nah, iman seperti ini juga Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Jadi setiap dari titik B sebenarnya titik cerita Anda dengan Tuhan. Cerita kita dengan Tuhan. Jadi kalau Anda sudah pernah Tuhan punya janji kepada Anda mengenai apa saja, mengenai keuangan Anda, mengenai bisnis Anda barangkali, mengenai relationship Anda, atau mengenai pernikahan saudara, mengenai orang-orang yang Tuhan siapkan bagi Anda setiap kali Anda Tuhan ingatkan itu, atau Anda ingat mengenai itu, ingat apa yang Tuhan pernah janjikan. Disitulah Anda mulai. Gini, kita akan menjadi seorang pendoa yang konsisten berdoa. Karena kita punya tujuan. Ingat, waktu saudara pegang, terima janji Tuhan di sini. Saudara lihat di sana. Terima kasih Tuhan, saya sudah menerima apa yang kau janjikan. Ya, ini yang Markus 11 ayat 24. Kalau engkau percaya apa yang Tuhan janjikan kepadamu, percayalah engkau telah menerimanya. Tuhan, terima kasih untuk masa depan yang Tuhan janjikan. Nah, dari perjalanan ini membuat kita exciting untuk berdoa. Exciting punya waktu dengan Tuhan. Kita lihat janji Tuhan itu. Percaya saya telah menerimanya. Segala macam bisa datang apa saja. Ya, mau orang ngomong ini, mau kenyataannya tidak seperti itu. Tapi, percaya di sini. Apa yang Tuhan janjikan, dia tidak berbohong. Ya, seperti apa yang saya alami mengenai damai sejahtera. Banyak kasus begitu ya. Saya mulai aplikasi kali ini waktu kasusnya Ica masuk rumah sakit juga dan lain sebagainya. Perjalanan dari titik A ke titik C, itu sebenarnya kita punya cerita dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan sengaja perpanjang jalan ini. Tuhan sedang melatih kita untuk berintegritas. Untuk, yes Tuhan, apa yang Tuhan katakan saya percaya. Saya katakan juga dan saya hidupi, saya lakukan apa yang Tuhan janjikan. Dan saya mau bilang begini, iblis itu nggak tinggal diam. Dia selalu bawa
kirim segala macam pikiran, bahkan ingatkan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi disitulah saya mau kasih tahu, Yesus sudah mati buat kita. Anugerah Tuhan cukup buat kita untuk bisa mencapai atau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kita punya Tuhan yang tidak berbohong. Dia bukan manusia sehingga dia berbohong. Jadi apa yang dia janjikan, ya? Saya mau tutup dengan ini. Ingat ya, waktu Anda di titik A, menuju ke titik C, Tuhan rubah, sedang melatih perkataan kita, melatih cara berpikir kita, melatih perilaku kita. Sambil menuju kepada penggenapan. Ingat, sudah jelas, penggenapan ya dan amin. Saya cerita mengenai, ingatkan kembali mengenai Ibu Lince. Ya, saya menikah dari keluarga yang laki-laki semua, menikah dengan Ibu Lince yang sangat dekat dengan keluarga satu dan yang lain, dan mereka ada laki-laki, ada perempuan juga. Nah, saya ini menikah, saya ini tidak punya figur konsep perempuan sebetulnya, karena keluarga kami itu 5 ini laki-laki, saya nomor 3, ya, perempuan paling kecil aja. Jadi saya tidak punya konsep mengenai perempuan. Kemudian menikah, saya perlakukan Miss Lince itu seperti ya apa ya? Saya atur semua, keuangan juga saya atur, pokoknya saya punya kata-kata juga saya nggak jaga. Pokoknya apa saja yang saya mau bikin saya mimpin lah di rumah itu. Jadi singkat cerita bahwa pernikahan kami itu Bu Lince sangat menderita di awal-awal tahun pernikahan kami. Pokoknya uang saya atur, saya kasih uang belanja, pulangnya saya cek, mana notanya, mana sisanya. Pokoknya kejam banget, saya nggak tahu, memang itu yang terbangun dalam pikiran saya saat itu ya. Nah, tapi Bu Lince waktu menikah, dia percaya ini suami yang terbaik. Ya. Jadi setiap kali mamanya telepon dia, yang dia jawab, yang diceritakan, oh mas, suamiku baik hati dia, murah hati, dia perhatian sama saya, pokoknya semua yang baik yang dia ucapkan. Ya, itu dan mamanya telepon bukan cuma sebulan sekali. Tiap 2 minggu mamanya pasti telepon. Dan dia selalu duduk di pojok sana untuk bercerita sama mamanya tentang suaminya. Suami yang ini maksudnya. Dan setiap kali dia cerita, dan kan rumahnya nggak gede amat kan. Jadi saya dengar apa yang dia ceritakan. Jadi waktu dia cerita begitu, saya kadang pikir, ini suami yang mana yang dia cerita ini? Kan saya tahu betul, saya tidak seperti yang dia ucapkan itu. Tapi dia selalu cerita begitu. Ya, singkat cerita, ya setelah pernikahan 7 tahun ke-8 pernikahan kami, ya saya mengalami satu terobosan yang luar biasa. Tuhan jamah saya dan nggak tahu kenapa Tuhan rubah hati saya. Saya itu begitu sayang dan mengasihi dia. Di momen itu, sejak hari itu, saya perlakukan dia dengan begitu. Saya bilang sama dia, Lince, kamu bikin apa saja di rumah ini, terserah kamu ya. Uang saya itu uang kamu juga ya. Bahkan kalau saya lagi makan, kamu menari-nari di meja, terserah kamu. Pokoknya kamu nikmati hidup kamu di rumah tangga kita ini. Pokoknya saya bebaskan dari semua itu. Dan sudah tahu, yang saya belajar situ apa? Apa yang Bu Lince dapatkan, bahwa ini suami yang terbaik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ucapkan apa yang dia mau. Dia pikirkan apa yang dia mau. Dan betul, dia perlakukan saya ini seperti suami yang terbaik. Dia perlakukan saya, pokoknya dia layani saya dengan yang terbaik yang dia lakukan. Dan itu sepanjang waktu. Sampai 7 tahun ke-8 ada terobosan terjadi. Artinya titik C-nya itu tahun ke-8. Tapi dari titik A, dia rubah perkataannya. Tidak seperti apa yang kenyataannya. Dan Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia. Ya. Jadi kalau mau melihat perubahan dalam pernikahan saudara, mulai rubah bahasa kita. Ya. Kalau mama telepon, papa telepon, cerita aja apa yang saudara mau terjadi, bukan kenyataannya. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Anda sedang melewati titik B, selesaikan titik B dengan kemenangan yang gilang-gemilang. Kenapa? Tuhan ada di situ dan dia pasti intervensi, berikan kekuatan. Kalau dia bisa bikin pada Abraham, dia bisa juga bikin pada Anda dan saya. Amin. Mari jemaat kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga,
Damai sejahtera Tuhan Allah, Putra Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Pulanglah dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin.